Selamat pagi menjelang siang teman-teman Korem. Shalom. Suara saya terdengar dengan baik ya? Iya, Chantal. Oke. Baik teman-teman sekalian, bersyukur ya sepanjang tahun 2022 ini. Kita di gereja lokal kita GKI Palembang, kita akan menggumuli tema ya. Dari Januari sampai Desember. Yaitu mengenal Allah yang mengasihi aku. Nah, tema ini tema yang sangat dalam sebenarnya karena kita mencoba untuk mengenal siapa Allah. Allah yang bagaimana? Allah yang mengasihiku. Nah, sifat Allah itu, natur Allah itu, karakter Allah itu di Alkitab dinyatakan. Dengan apa? Dengan begitu limpah dan kayanya. Nah, hari ini kita akan bahas satu saja. Kita fokus kepada satu saja. Saya izin buka masker ya. Temanya adalah Dia Kudus. Kita akan bahas satu atribut, satu karakter atau sifat Allah yang menekankan apa? Kekudusannya. Allah Maha Kudus atau Dia Kudus. Sebelumnya kita mau berdoa bersama ya. Minta pimpinan Tuhan ketika kita renungkan firman Tuhan ini. Kiranya sepanjang waktu kurang lebih 25 menit kita bisa betul-betul dipimpin oleh Tuhan. Hati kita boleh diteduhkan, hati kita boleh diperkaya oleh kebenaran firman-Nya. Mari teman-teman remaja, baik yang buka kamera ataupun yang off kamera, kita berdoa ya. Kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kelimpahan kasih karunia Allah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang bukan hanya jauh di sana. Bukan hanya Allah yang begitu terpisah, tak terjangkau dari kami. Tetapi Engkau adalah Allah yang begitu besar dan sekaligus Allah yang Maha Kudus. Tetapi Allah yang Maha Kudus itu juga berkenan untuk kami panggil dengan sebutan Bapa. Ya Tuhan, terima kasih. Engkau begitu baik pada kami. Dan pada saat ini kami ingin menggumuli firman-Mu terkait dengan kekudusan-Mu. Biar Tuhan yang boleh menolong kami. Pakai saya, Guru Injil Samuel, menjadi saluran berkat buat teman-teman remaja semua. Semua anak-anak remaja, Tuhan juga pimpin mereka. Biar Roh Kudus boleh beserta dengan setiap mereka di rumah mereka masing-masing. Demi nama Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup kayak berdoa. Amin. Oke teman-teman sekalian, saya izin ya. Saya izin share screen sebentar. Baik ya. Saya ada siapkan satu PowerPoint tentang Dia Kudus. Kelihatan ya contoh Yohana? Kelihatan? Kelihatan contoh. Semua bisa lihat dengan baik? Oke ya. Oke teman-teman sekalian. Saya akan mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan dulu dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Yuk kita buka ayat firman Tuhan ini. Ini kalau dijadiin film di Netflix pasti keren banget nih. Ya. Menggelegar. Momen ini cetar banget gitu ya. Tetapi ini tercatat dalam kitab suci. Perjumpaan seorang nabi yang dipanggil Tuhan memberitakan berita pertobatan bagi bangsa Israel. Dan di dalam kisah ini ia berjumpa dengan malaikat yang tertinggi. Salah satu yang tertinggi di dalam hierarki malaikat yang ada di dunia spiritual, yaitu Serafim. Apa yang terjadi di sana teman-teman sekalian? Kita lihat di dalam Yesaya pasal 6. Di sini perikopnya mendapat judul Yesaya mendapat panggilan Allah. Kita lihat ya bersama-sama. Dalam tahun matinya Raja Usia, aku ini Yesaya ya, melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Wow, sayapnya 6 teman-teman ya. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu.
dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat sang raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu. Maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai 8. Teman-teman sekalian, ada satu klip. Klipnya agak panjang, sekitar 8 menit. Teman-teman konsentrasi ya, lihat di rumah, perhatikan. Klip ini menarik kok. Ya, silakan contoh Yohana boleh bantu saya share. Saya akan stop share sejenak. Mungkin Anda pernah mendengar kata kudus sebelumnya, atau setidaknya pernah menyanyikannya 1 atau 2 kali di gereja. Nah, bagi kebanyakan orang, konsep kekudusan itu hanyalah tentang bagaimana menjadi orang yang baik secara moral. Jadi, Tuhan itu kudus karena Dia sempurna secara moral. Ya, itu hanya sebagian saja. Tapi dalam Alkitab, konsep kekudusan itu lebih besar dan lebih kaya maknanya. Apa yang sesungguhnya digambarkan adalah bagaimana Allah merupakan kekuatan kreatif di balik seluruh alam semesta. Dia adalah satu-satunya kekuatan yang mampu menciptakan dunia ini penuh dengan keindahan dan kehidupan. Jadi semua kemampuan inilah yang menjadikan Allah itu benar-benar unik, dan itulah arti kata kudus. Nah, ada sebuah cara sederhana yang dapat membantu kita memahami kekudusan Allah dengan menggunakan matahari sebagai kiasan. Matahari itu unik. Setidaknya dalam sistem tata surya, ia memiliki kekuatan yang dahsyat. Ia adalah sumber dari segala keindahan kehidupan di planet ini. Dan bisa dikatakan bahwa matahari itu kudus. Dan sebenarnya kita juga dapat menggunakan kiasan ini lebih jauh lagi, bahwa seluruh wilayah di sekitar matahari itu pun kudus. Ya, karena semakin kita mendekat ke arah matahari itu, maka memang semakin terasa kekuatannya. Ya, tepat sekali. Justru kekuatan dan kebaikan itu sendiri yang menghasilkan seluruh kehidupan ini bisa menjadi berbahaya. Maksud saya, matahari itu, jika Anda terlalu dekat dengannya, ia dapat membinasakan Anda. Dan dengan cara yang sama, ada sebuah paradoks di pusat kekudusan Allah sendiri. Karena jika Anda cemar, hadiratnya berbahaya untuk Anda. Itu bukan karena hadiratnya yang jahat atau kejam, tapi karena hadiratnya itu terlalu baik untuk kita. Dan kejadian pertama yang menggambarkan hal ini terjadi dalam kisah Musa dan semak duri yang menyala. Saat itu, Allah berkata kepada Musa untuk melepaskan kasutnya, karena ia berdiri di atas tanah yang kudus. Musa menutupi wajahnya dalam ketakutan, dan Allah berkata, "Jangan mendekat, ini benar-benar sungguh dahsyat." Sesungguhnya kekudusan Allah yang dahsyat itulah yang digali lebih dalam lagi. Seperti dalam kisah bait suci umat Israel, yaitu tempat utama di mana hadirat Allah yang kudus itu berada. Dan di tengah bait suci itu, terdapat ruangan yang disebut ruang maha kudus. Disinilah pusat hadirat Allah. Dan apakah seseorang itu adalah orang Israel yang tinggal di sekeliling bait suci, ataupun seorang imam yang bekerja di bait suci, dia berada di wilayah hadirat Allah yang kudus, yang juga berbahaya. Ya, dan inilah masalahnya. Jadi, bagaimana seharusnya hal itu bekerja? Dalam Alkitab, solusinya adalah Anda perlu menjadi suci. Jadi maksudnya menjadi suci secara moral? Ya, dan itu cukup mudah untuk dipahami. Tapi Alkitab berbicara banyak tentang bentuk lain dari kesucian, yaitu menjadi suci secara ritual dengan memisahkan diri dari apapun yang berkaitan dengan kematian, seperti menyentuh penyakit kulit, atau bangkai, atau bahkan cairan-cairan yang keluar dari tubuh. Semua ini membuat Anda cemar. Dan menjadi cemar secara ritual bukan berarti seseorang itu berdosa. Yang salah adalah ketika Anda melenggang ke dalam hadirat Allah ketika Anda dalam keadaan cemar.
Itulah mengapa Allah memberikan perintah yang sangat jelas untuk mengetahui kapan mereka berada dalam keadaan cemar. Dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan untuk menjadi suci kembali sehingga mereka dapat memasuki bait suci lagi. Oh, jadi kitab Imamat isinya tentang semua itu ya? Benar, tapi tidak berhenti di situ saja. Konsep ini terus berkembang. Jadi selanjutnya dalam Alkitab, kita akan menemukan kisah tentang seorang nabi bernama Yesaya. Ia mendapat penglihatan yang aneh ketika ia berada dalam bait suci, tepat berada dalam hadirat Allah. Dia benar-benar ketakutan. Ya, dia paham aturannya. Dia bahkan tidak seharusnya ada di sana. Dan dia khawatir bahwa dia akan dibinasakan. Dan kemudian muncullah makhluk aneh yang bernama serafim. Iya, itu adalah makhluk yang sangat aneh. Benar sekali. Jadi serafim itu terbang dengan sebuah bara panas, kemudian menyentuhkannya pada bibir Yesaya dan mengatakan sesuatu yang sangat aneh. Kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Dan entah bagaimana, bara yang terbakar itu membuat Yesaya menjadi suci. Ya, itu sungguh menakjubkan. Karena biasanya jika Anda menyentuh sesuatu yang cemar, kecemarannya akan berpindah kepada Anda. Tapi sekarang, di sini ada sebuah konsep baru tentang bara, sebuah benda yang sangat kudus dan murni dan menyentuh Yesaya, lalu memindahkan kemurnian itu kepadanya. Yesaya tidak dibinasakan oleh kekudusan Allah, justru dia diubahkan oleh bara itu. Maksud saya, makna yang ditimbulkannya ini sangat besar. Lalu berkembang lagi, kali ini dari nabi yang lain, Yehezkiel. Dia mendapat penglihatan ketika dia berdiri di bait suci. Dan dia melihat air menetes keluar dari sana, lalu berubah menjadi aliran sungai, kemudian menjadi sebuah sungai yang dalam yang mengalir melintasi padang gurun dan meninggalkan jejak-jejak berupa pepohonan hijau di belakangnya, menuju laut mati, dan membuat semuanya segar dan hidup. Jadi, bukannya menjadi murni terlebih dahulu lalu masuk ke bait suci, kekudusan Allah di sini justru keluar dari bait suci dan membuat segalanya murni, serta menghidupkan mereka semua. Lalu, apa arti semuanya ini? Kita tidak tahu, sampai kita bertemu orang yang bernama Yesus. Dan dia mengaku bahwa dia sedang memenuhi semua penglihatan di masa lalu itu, tetapi dalam cara-cara yang mengejutkan. Sehingga Yesus berkeliling menyentuh orang-orang yang cemar, yaitu orang yang berpenyakit kulit, wanita yang sakit pendarahan hebat, atau orang mati. Dan ketika dia menyentuh mereka, kecemaran mereka bukannya berpindah kepada Yesus, tapi malah sebaliknya. Kesucian Yesus berpindah kepada mereka dan menyembuhkan tubuh mereka. Jadi, Yesus seperti bara yang kudus dalam penglihatan Yesaya. Benar, dan Yesus menyatakan bahwa dia adalah wujud manusia dari kekudusan Allah itu sendiri. Dan bahwa dia dan para pengikutnya sekarang adalah bait Allah. Sehingga melalui mereka, kekudusan hadirat Allah akan menjangkau seluruh dunia dan membawa kehidupan, kesembuhan, dan harapan. Itulah mengapa Yesus menggambarkan para pengikutnya sebagai pribadi yang memiliki aliran air hidup yang mengalir keluar dari hidup mereka. Jadi, ini adalah bagian cerita kita di mana kita berada sekarang. Tapi, semua ini menuju kemana? Nah, bagian akhir dari Alkitab ditutup dengan sebuah penglihatan akhir tentang kekudusan Allah. Kali ini melalui seorang pria bernama Yohanes. Dalam penglihatannya, kita melihat dunia ini dijadikan baru seutuhnya. Seluruh bumi menjadi bait sucinya Allah. Dan sungai Yezkiel ada di sana, mengalir keluar dari hadirat Allah, membenamkan semua ciptaannya, menghapus semua kecemaran, dan menghidupkan semuanya kembali. Oke, terima kasih untuk Niko yang sudah membantu. Saya akan share screen kembali teman-teman sekalian. Oke, teman-teman, kita sudah melihat klip yang tadi kita saksikan bersama ya. Klipnya agak panjang teman-teman, 8 menit. Ya, mudah-mudahan teman-teman di rumah nggak bosen ya. Tetapi kalau teman-teman perhatikan baik-baik, selama 8 menit itu teman-teman sekalian, teman-teman bisa loh melihat konsep tentang kekudusan di dalam terang firman Tuhan. Bagaimana begitu progresif, bertahap, tapi jelas, makin jelas,
dari hari ke hari di dalam sejarah keselamatan yang Tuhan kerjakan. Kita bisa melihat teman-teman sekalian, ya, konsep kekudusan itu bagaimana dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Nah, sekarang saya akan memberikan sebuah penguraian lisan untuk melanjutkan pembahasan kita. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, ya, kata kudus, ya, itu kados dalam bahasa Ibrani-nya, ya, kudus. Itu memiliki arti apa sih? Ya, itu artinya terpisah, keterpisahan atau beda. Jadi kalau kita lihat Allah itu adalah Allah yang kudus. Ya, seperti ketika Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, ya. Yesaya juga berjumpa, memiliki encounter dengan Allah di dalam Yesaya pasal 6 yang tadi kita baca. Kita bisa melihat betapa mulia dan kudusnya Allah kita. Berbeda jauh dari kita. Kita ciptaan yang fana, Dia pencipta yang kekal. Kita ciptaan yang cemar, Dia pencipta yang maha suci, maha sempurna. Tiada kecemaran pada dirinya sendiri. Dan tiada kejahatan pada dirinya sendiri. Bahkan saking dahsyatnya kekudusannya, kemuliaannya. Kalau kita mendekat kepadanya, matilah kita. Bukan karena Dia jahat, tetapi karena begitu dahsyatnya kemuliaan dan kekudusannya. Nah, teman-teman, kita bisa lihat Allah berbeda. Karena Allah Maha Kudus, beda dengan kita, ciptaan yang cemar. Bahkan teman-teman sekalian, kalau teman-teman lihat, di dalam kitab suci tadi kita baca, serafim punya berapa sayap? Tadi contoh saya sudah bilang ada 6. Bayangkan teman-teman, serafim itu salah satu malaikat yang tertinggi di dalam hierarki para malaikat. 2 sayap dipakai untuk apa? Menutupkan matanya, guys. 2 sayap lagi dipakai untuk apa? Terbang, oke. 2 sayap lagi dipakai untuk apa? Tutup kakinya. Kenapa? Karena begitu mulianya Tuhan, begitu kudusnya Allah. Mereka tidak sanggup melihat, tutup mata dan tutup kaki karena merasa kakinya kotor. Wow, luar biasa sekali. Dia berbeda dari segenap ciptaannya. Dipisahkan, dikhususkan. Dan yang menarik, kudus itu juga artinya dipisahkan untuk tujuan yang khusus. Nah, teman-teman, nanti kita akan lihat di bagian akhir, kita adalah umat Allah yang kudus, yang dikuduskan olehnya. Untuk apa? Untuk satu tujuan yang khusus. Nanti kita akan lihat ya secara perlahan. Kita lanjut dulu teman-teman sekalian. Teman-teman, kalau kita lihat di dalam Yesaya pasal 6, itu ada beberapa tokoh yang dijumpai oleh Yesaya di sini, teman-teman sekalian. Ketika Yesaya mendapat penglihatan di sana, ketika ia dipanggil, di sana ada malaikat serafim dengan 6 sayap yang tadi saya sudah jelaskan, dan juga melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi. Teman-teman perhatikan, serafim di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan adalah the burning ones. Ya, the burning ones maksudnya apa? Ini suatu makhluk yang burning, membakar, begitu silau. Mungkin jubahnya kekuning-kuning, keemas-emasan. Wow, luar biasa sekali indahnya malaikat serafim ini. Tetapi bayangkan, the burning one, sang serafim tersebut, dengan sesama serafim lainnya, mereka dekat dengan Allah, the Holy One, singular. Dan ketika mereka dekat dengan Allah, the Holy One, para serafim pun tak tahan melihat Allah yang begitu kudus, yang begitu mulianya. Tak tertandingi oleh apapun, teman-teman sekalian. Apalagi teman-teman sekalian sama Yesaya. Yesaya itu siapa, teman-teman sekalian? Yesaya cuma manusia biasa. Serafim tidak jatuh dalam dosa, Yesaya jatuh dalam dosa. Oleh karena itu tidak heran Bapak, teman-teman, Bapak Ibu lagi salah ngomong ya. Adik-adik sekalian, teman-teman sekalian. Ketika Yesaya di dalam ayat 5 bilang begini nih. Celakalah aku binasa. Nah loh, ya pasti binasa. Karena di dalam konteks perjanjian lama, seorang imam pun mau masuk ke kemah suci untuk melihat tabut perjanjian Tuhan. Itu hukumnya begitu kompleks kalau kita lihat di dalam kitab imamat. Kalau mereka cemar, mereka tidak memenuhi requirement yang ditentukan oleh, matilah mereka. Oleh karena itu, para imam di perjanjian lama, di bajunya itu ada jumbai, di jumbainya itu ada lonceng. Kerincing-kerincingan gitu. Jadi kalau
masih bunyi, orang-orang yang di luar ruang Maha Kudus, oh tuh imam masih hidup. Tapi kok kerincingannya udah nggak bunyi, wah berarti sudah is dead, udah meninggal. Karena apa? Nggak main-main kekudusan Allah, teman-teman sekalian. Oleh karena itu Yesaya ngomong, celakalah aku binasa, aku ini orang yang najis bibir. Bahkan mereka, si para serafim itu berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Teman-teman, satu kata di dalam literatur Yahudi, kalau diulang 3 kali, itu artinya sudah sangat ultimat, teman-teman sekalian. Diulang 3 kali. Perfect. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Wow. Kita bisa melihat ya di dalam pasal ini betapa mulia dan kudusnya Tuhan kita. Tetapi teman-teman, ternyata Alkitab bukan cuma sampai di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Baru kita lihat ada figur yang bernama Kristus, Allah yang menjadi sama dengan manusia. Tadi kita sudah lihat di klip tersebut bagaimana wahyu Allah begitu progresif, ya, seperti episode demi episode makin jelas, makin jelas. Nah, kalau kita kembali kepada Kristus, teman-teman sekalian, kita bisa melihat pada saat ini kita bisa mengenal, berinteraksi dengan Allah yang Maha Kudus dengan penuh keberanian karena Kristus. Kita lihat dulu ya di dalam Yohanes 1 ayat 18. Ya, dikatakan di sini, boleh saya minta kesediaan Jeffrey Austin bacakan Yohanes 1 ayat 18. Jeffrey Austin. Oke. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Iya. Thank you Jeffrey. Jadi kita bisa melihat di dalam Perjanjian Baru, melalui kehadiran Yesus Kristus, Firman, Sang Logos, Allah itu sendiri, yang mengambil rupa seorang manusia. Firman itu telah menjadi sama dengan manusia dan diam di antara kita. Jelas sekali teman-teman sekalian ya, dikatakan anak tunggal Allah, Yesus Kristus. Dialah yang menyatakannya. Wow. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan begini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi teman-teman, betapa luar biasanya Kristus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Melalui dia kita bisa melihat segala kepenuhan Allah yang berkenan diam di dalamnya. Nah sekarang begini teman-teman, perhatikan, apa sih hubungannya Kristus dengan Allah yang Maha Kudus? Teman-teman begini, Kristus, Allah yang menjadi manusia, dia tidak berdosa. Dia sama seperti kita manusia waktu berinkarnasi, tapi bedanya adalah dia tidak berbuat dosa. Dan dia menjadi kurban yang sempurna. Teman-teman, di Perjanjian Lama, orang untuk berjumpa dengan Allah yang Maha Kudus harus ada sacrifice. Ya, kurban pengampunan dosa. Tetapi kita bisa melihat di atas kayu salib, Kristus itu telah menjadi the perfect sacrifice. Dia mengorbankan dirinya sendiri. Sehingga apa? Kita bisa dibasuh oleh darahnya yang kudus. Kita diampuni olehnya. Dia menyerahkan tubuhnya dan darahnya. Menggantikan kita yang berdosa, yang cemar. Teman-teman perhatikan, kecemaran ini bukan cuma sekedar, saya ini ya nggak dosa-dosa amat kok. Saya tidak membunuh, saya tidak, mohon maaf, tidak melakukan tindakan amoralitas yang luar biasa sadis di masyarakat. Saya tidak perang seperti Rusia atau Ukraina. Saya baik-baik aja, contoh. Jangan salah. Satu kecemaran kecil saja itu membuat kita terpisah dari Allah. Kita salah ngomong, kita ngomong yang tidak baik, itu pun sudah membuat kita terpisah dari Allah. Tetapi Kristus, dia menggantikan kita. Dia menjadi mediator, dia menjadi jembatan penghubung. Sehingga kita bisa berkata seperti Yesus, ajarkan doa Bapa kami. Perhatikan, Yesus waktu itu hidup di zaman orang Yahudi. Diajarkan para muridnya, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Perhatikan, namanya Yahweh. Ketika ia menyatakan diri kepada Musa, aku adalah aku. Siapa namamu? Kata Musa. Nanti aku mau menjelaskan kepada Israelites sebagaimana bangsa Israel. Ya, semak belukar yang terbakar itu berkata, aku adalah aku. Yeva,
Yahweh. Tapi di sini Kristus mengatakan dikuduskanlah namamu. Memang nama Yahweh itu kudus. Tahu nggak teman-teman, kalau orang perjanjian lama mau tulis dalam manuskrip Ibrani, misal dia ingin bertemu kata Yahweh, dia cuci tangan dulu. Cuci tangan bukan karena ada corona, enggak. Bisa mau tulis Allah itu baik. Sebelum tulis Allah, cuci tangan dulu. Allah itu baik karena Allah lagi nih, cuci tangan lagi. Wow, begitu kudusnya. Ada tradisi mengatakan demikian. Tetapi yang dikuduskan itu di dalam Kristus, melalui Kristus kita bisa lihat apa? Bapa kami yang di sorga. Halo guys, ibaratnya nih kalau gue bercanda nih, lu bisa panggil Allah lu babe lu. Kalau kata orang Jakarta, babe, daddy, papi, papi, papi. Coba teman-teman panggil papa di rumah. Apa? Papa, papi, daddy, ayah, whatever it is. Lu bisa panggil dia babe lu. Wow, deket banget ya. Allah yang Maha Kudus lu. Tapi kita bisa sebut Bapa kami yang di surga. Aduh. Luar biasa. Kok bisa ya? Karena Kristus, teman-teman. Kristus mati bagi kita. Jadi tadi jelas. Kristus yang kudus. Dia memegang yang cemar. Yang cemar ikut kudus. Sehingga kita menjadi umat Allah yang kudus. Nah, sebagai penutup teman-teman, karena waktu terbatas. Aplikasinya apa? Contoh Samuel. Pertama, teman-teman, kamu dan aku seperti Yesaya. Celakalah kami binasa. Benar. Kita ini sinners, teman-teman. Tetapi kita mendapatkan God's grace. Kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan kasih karunia Allah. Perhatikan di sini ya. Ada seorang serafim terbang mendapatkan aku, di tangannya ada bara. Dikatakan setelah bara ini menyentuh bibir, kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Nah, di dalam perkembangannya ketika Kristus, itu kan bara dikenakan ya ke mulut Yesaya yang najis bibir. Menjadi tahir dan sucilah dia. Demikian juga ketika Kristus memegang kita melalui Roh Kudusnya. Perhatikan. Jadi sucilah kita. Jadi teman-teman, kalau boleh jujur nih, setiap kita sekarang adalah santo dan santa. Di sini ada siapa? Ada orangnya siapa-siapa aja nih, nama partisipannya, ya. Di sini ada Nicholas. Saya bisa menyebut Nicholas Santo Nicholas. Saya bisa menyebut Clarissa Santa Clarissa. Saya bisa menyebut Annabel Santa Annabel. Saya bisa menyebut James atau Juniko, Santo James dan Santo Juniko. Wow, contoh emang saya ini orang kudus. Perhatikan teman-teman. Memang ini dalam tradisi Protestan tidak ada tradisi Santo Santa ya. Tetapi secara posisi teman-teman, kalau kamu percaya pada Tuhan Yesus guys, anak-anak remaja, kamu adalah orang kudus. Tapi contoh aku masih nyontek. Tapi contoh kemarin pas lagi ulangan, kan pakai online nih. Aku masih main curang, lu diem-diem nyontek lah. Tapi contoh kemarin mama aku suruh belajar, aku tidak belajar, aku main YouTube, aku nonton YouTube. Aku main game. Guys, betul kalian masih berdosa. Setiap kita masih bergumul dengan dosa. Tetapi kita menjadi orang yang dipandang Allah kudus. Kenapa? Karena kita di dalam Kristus. Oh gitu ya contoh. Iya, luar biasa. We are sinners who got God's grace. Ya, kalau kata Martin Luther, simul justus et peccator. Apodio, orang kudus yang berdosa. Luar biasa ya. Karena Kristus pegang kita melalui Roh Kudusnya. Karena Kristus sudah menggenapi karya keselamatan di atas kayu salib. Sebentar lagi kan Jumat Agung. Hayati itu teman-teman. Ini sudah masuk masa Lent Prapaskah. Hayati itu. Ya. Siapa kita? Kita mendapat kasih karunia. Kemudian, setiap hari kita dapat menghadap tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian. Kenapa? Guys, kalian doa nggak tiap hari? Ya aduh contoh doa, ya meskipun nggak cak manonian, ya tapi tetap doa kan? Iya sih, mau makan doa, tadi mau dengar firman Tuhan doa, mau tidur doa. Teman-teman lu berdoa sama siapa sih, friend? Coba nih gue pakai bahasa Jakarta nih, gue mau nanya sama lu orang, lu berdoa sama siapa? Sama Tuhan contoh. Iya gue tahu lu berdoa sama Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Tuhan yang contoh ajar dalam Alkitab. Ya, yang Maha Kudus. Oke, betul dia Tuhan yang Maha Kudus.
Kok lu bisa berani? Sama no ya? Kenapa pacak berani ya? Coba aku nak tanya. Ada yang pacak jawab? Kenapa teman-teman bisa berani menghadap Tuhan setiap hari dengan penuh keberanian? Ini kan ada ayatnya ini di kitab Ibrani ya. Kenapa kira-kira? Yuk, sebelum saya tunjuk, mendingan alangkah lebih baik ada yang jawab dulu nih. Ya, gua stop share ya teman-teman ya. Oke. Raising hand, please raise your hand. If you dare to give an answer. Okay? Ada? Anyone else? Ada yang mau kasih jawaban? Coba. Aku tunjuk ya guys. Oh, pertanyaannya tadi apa Cantau? Caknyo ini yang nanya yang nak jawab. Tece be ya. Nah, pertanyaan ini aku share lagi ya Tece ya. Nih ya. Nih. Tece setiap hari kan dapat menghadap tahta kasih karunia Allah dengan penuh keberanian nih dalam doa nih. Ya Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Tece dan saya yang berdosa. Kok kita tetap berani ya menghadap Allah setiap hari dalam doa kita? Nak makan, nak pergi ke mana, nak apa kita doa. Tece, menurut kau kenapa sih kita pacak berani? Silakan. Apa ya contoh ya? Basing be, coba kira-kira cara mana Tece? Caknya Tece udah pernah lakonkan itu dalam drama Jumat Agung tahun lalu ya. Pasti lebih ngerti karena kamu learning by doing, not only by hearing. Berarti pertanyaannya Nomor 2 itu. Kenapa kita masih berani menghadap Tuhan tetapi berbuat dosa terus ya? Maksud saya begini, bukan berbuat dosa dulu, masih berani, bukan begitu. Kenapa kita senantiasa berani menghadap Allah yang Maha Kudus? Isunya bukan berbuat dosa terus, tapi isunya adalah padahal kita masih orang yang berdosa, begitu ya. Gitu. Ya lu mau masih berbuat dosa atau tidak, masih kadang-kadang menang, kadang-kadang gagal, ya whatever. Tapi kamu masih sinful. Sampai mati lu kita terus dalam proses kan. Kenapa Tece? Sebenarnya sudah pernah kamu lakonkan di dalam Jumat Agung tahun lalu ketika kamu bermainkan sesuatu. Karena Tuhan masih menerima kita walaupun kita manusia yang berdosa. Karena Tuhan ingin membantu kita agar ke jalan yang benar. Oke, menerima, membantu, oke lah. Bisa nggak lebih spesifik lagi? Menerima, membantu, oke, tapi how? Bagaimana? Bagaimana Kristus help us? Bagaimana the way He accept us itu bagaimana? Concrete way-nya? Mati di kayu salib. Yes. Kalau mati di atas kayu salib, benefitnya apa sih memang buat kita? Kita nggak jadi mati. Kita nggak jadi mati karena kita berbuat dosa. Oke. Jadi gimana? Nggak jadi mati, oke. Jadinya jadi kita apa? Kita masih bisa melakukan sesuatu di bumi ini untuk membantu Tuhan agar orang-orang yang lain dapat mengenal Tuhan Yesus. Emang kalau kamu berbuat dosa dan kamu belum percaya, emang kamu langsung mati? Enggak kan? Enggak. Tapi kalau bilang mati, kita nggak jadi mati. Tapi ada waktunya. Oke, emang kalau kamu percaya Tuhan Yesus, kamu nggak mati? Banyak kok orang-orang yang percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang baik di dalam Tuhan, meninggal kena musibah, kecelakaan pesawat, wow. Walaupun kecelakaan dan lainnya kan emang menyebabkan kematian, contoh. Yes, kematian fisik ya. Tapi hidup dan jiwa tetap Tuhan yang ngatur. Wow, haleluya, amin. Ya, fisik bisa meninggal, tapi jiwa dan rohnya bersama dengan Tuhan. Wow, haleluya. Oke, Tece sudah mencoba. Ya, very good. Ya,
Baik sekali, thank you. Aku coba tambahin teman-teman. Kenapa sih kita berani? Karena gini loh. Kita bisa datang ke hadapan tahta kasih karunia Allah bukan karena kitanya. Guys, perhatikan baik-baik. Bukan karena lu puasa dulu 10 hari. Lu berbagi sedekah dulu kepada 100 orang. Ya. Kamu berusaha nggak nyontek dulu selama 1 bulan. Baru kamu bisa datang ke hadapan tahta kasih karunia Allah dengan merasa, gua cukup layak nih Tuhan. No. Bahkan ketika engkau baru jatuh dalam dosa, perhatikan. Hei yang pria-pria. Bahkan ketika engkau misalnya baru melihat sesuatu yang kamu bisa langsung berdoa kepada Tuhan. Loh, ini anak contoh Tuhan gak marah. Ntar gue dihajar, dijewer. Oh no. Kenapa? Karena bukan karena kamunya, karena Kristus yang memiliki kita. Karena ada Kristus before us. Ada Kristus yang berkenan diam dalam kita. Dia yang menjadikan kita kudus. Sehingga kita bisa berani, Tuhan ampuni saya. Tuhan saya bergumul dengan ini, Tuhan saya lemah. Guys, tiap hari engkau bisa berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena kamu baik. Tapi karena Tuhan Yesus besertamu. Jadi contoh kalau gitu kita dosa terus. No. Poin saya bukan itu. Poin saya adalah ketika engkau berdosa. Ketika engkau lagi cukup oke dalam kerohanianmu bertumbuh. Engkau bisa berani datang ke hadapan Bapa itu karena Kristus. Dia mati dan bangkit bagimu. Dia menggantikanmu, kekudusannya dikenakan atasmu. Jadi ketika engkau jatuh dalam dosa teman-teman, peluk Kristus. Jangan, dulu saya pernah punya pikiran gini waktu remaja. Contoh ya. Aku udah galak doa dulu sama Tuhan. Ngapoi? Aku dosa terus. Udah galak dulu deket sama Tuhan. Tunggu aku bayaan dulu. Ya 2 minggu, 3 minggu aku bayaan dulu baru aku datang ke hadapan Tuhan. Salah. Justru ketika kau dalam dosa-dosanya, engkau dalam lemah. Lagi berdosa sekali. Langsung peluk Yesus. Aku berubah konsep. Ternyata Alkitab mengajarkan begitu. Oke, yang terakhir. Wow, udah 19.50 nih. Ya, aku lewat waktu dikit. Yang terakhir teman-teman sekalian. Ya. Kita meresponi panggilannya atas hidup kita. Teman-teman di ayat 8, Yesaya ngomong gini kan. Tuhan bilang, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku ini aku, utuslah aku. Oke teman-teman sekalian. Teman-teman kita bisa melihat Allah beranugerah bagi kita. Ya, kita bisa berani bisa berelasi dengan Dia, menyebut Dia sebagai Bapa. Dan Dia menyebut kita sebagai Bapa, Dia memanggil kita, hei anak-anak remaja GKI Palembang, hei Clarissa, hai Jeffrey, hai Luken, hai Michelle, hai Nadine, Arlin, Kevin, Dora Rere Kesia, Ivan, Annabel, Teche, anak-anak panti asuhan kasih Bapa, dan lain-lain semuanya ini saya tidak sebut satu persatu. Tuhan yang kudus, yang menguduskanmu saat ini memanggil engkau. Panggil apa contoh? Tidak usah pusing-pusing, manggil engkau untuk melayani. Contoh aku cuma bisa hal kecil, nggak apa-apa, pakai itu untuk melayani Tuhan. Kamu bisa main gitar kecil-kecil, latihan main gitar dengan baik melayani Tuhan. Bisa nyanyi, layani dengan nyanyi. Bisa main komputer IT, pakai kemampuan IT-mu untuk multimedia gereja, bisa untuk pelayanan. Engkau ada uang jajan yang cukup, sisihkan uang jajanmu, berikan untuk pekerjaan Tuhan bagi kemuliaan-Nya. Ini aku, utuslah aku. Allah yang kudus, yang besar. Tapi Allah itu juga yang mengasihi kita, yang berkenan untuk kita panggil sebagai sebutan Bapa, yang memanggil dirimu dan diriku. Maukah engkau hidupmu, engkau persembahkan baginya? Nanti engkau mau masuk kuliah, engkau pikir-pikir nak kuliah apa? Pikirkan, melalui kuliah itu aku ingin jadi orang. Jadi orang cak mano? Pacak cari duit. Bukan cuma sekedar cari duit. Bukan cuma sekedar meringankan beban orang tua. Tetapi bagaimana melalui kuliah yang kelak kamu ambil. Kamu bisa menjadi seseorang yang nanti berguna bagi kemuliaan-Nya. Amin. Apapun panggilanmu kelak. Apakah ada yang menjadi hamba Tuhan? Atau menjadi dokter, arsitek, akuntan, artis, atlet, influencer, ahli komputer, dan lain sebagainya teman-teman sekalian. Pakai itu untuk memuliakan Allah. Ada yang mungkin nanti jadi
ahli metaverse mungkin one day kalau metaverse makin keren, pakailah metaverse itu untuk memuliakan Allah. Ya, whatever your calling, pakailah itu untuk memuliakan Allah. Ini aku, utuslah aku Tuhan. Terima kasih untuk pengudusan Engkau berikan dan kerjakan dalam hidup. Allah yang Maha Kudus, tapi Allah yang Maha Kudus itulah yang mengasihi aku orang yang berdosa. Mari kita tutup dengan doa teman-teman sekalian. Bapa Surgawi, terima kasih Engkau menguduskan kami yang berdosa ini. Engkau menerima kami yang cemar. Bahkan kami boleh menyebut Engkau Bapa. Bapa. Our Father in heaven. Bahkan bisa lebih karib lagi, our Daddy in heaven. Bapa di dunia mungkin tidak sempurna, tapi ada Daddy. Heavenly Daddy, Heavenly Father. Yang Maha Kudus, besar, mulia. Tapi menyucikan kami, mencari kami yang berdosa di dalam Kristus Yesus melalui kuasa Roh Kudus. Siapakah kami Tuhan? Kami orang yang najis bibir seperti kata Yesaya. Harusnya kami binasa, tapi Kristus memegang kami. Biarlah hidup kami boleh terus dipersembahkan bagi hormat kemuliaan nama. Demi Kristus Yesus Tuhan kami hidup kami berdoa. Amin. Terima kasih teman-teman remaja, tetap semangat walaupun dengan Zoom. Ya, jangan kendor, ikut Zoom selama 1 jam lebih dengan sopan, dengan tetap rapi, konsentrasi ya. Pasti kalian tidak akan rugi menikmati firman-Nya. Terima kasih, shalom.